Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang sempat hadir pada kesempatan kali ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita sempat menghadiri acara ini. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, tetap kita saling mengingatkan bahwa sekarang masih era pandemi, ya. Tetap kita mengingatkan diri kita masing-masing, menjaga diri kita, keluarga kita untuk tetap terus berikhtiar mengikuti protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah, ya. Walaupun kita telah diberikan sedikit kelonggaran daripada masa-masa sebelumnya, ya. Hal ini patut kita syukuri karena pemerintah kita terus-menerus memperhatikan kita, terus-menerus mengupayakan agar kita semua bisa terbebas dari pandemi ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa kita sekarang hidup di era teknologi. Kita hidup di era digital. Ya. Kalau saya menyebutnya zaman tunduk-tunduk. Ya. Kenapa disebut sebagai zaman tunduk-tunduk? Karena walaupun kita berinteraksi dua orang, yaitu kita tetap asik dengan gadget kita. Kita asik dengan HP kita asik dengan Android kita. Kalau kita ke warkop, bisa kita hitung berapa interaksi kita dengan teman kita. Iya. Kalau kita 2 jam, palingan kita berinteraksi 10 menit. Setelahnya itu kita asik dengan gadget kita masing-masing. Iya. Kita ramai tapi berada di dunia sendiri-sendiri. Ketika saat ada sebuah cerita, satu keluarga kumpul makan malam, ya. Begitu mereka mulai dari naik mobil sampai kembali, itu mereka asik dengan gadget mereka masing-masing. Mereka makan, menyuap, tapi mata mereka bukan di piring atau di sendok, tapi di gadgetnya. Iya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teknologi ini punya 2 sisi mata uang, ya, sebelah menyebelah. Satunya bisa merusak dan satunya bisa bermanfaat. Kalau yang seperti kita ini live di Facebook ataukah menyebarkan konten-konten yang positif, itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Tetapi kalau kita pekerjaan kita hanya cuma share, tidak mengadakan tabayun dulu. Informasinya itu kalau bahasa orang polisi mengatakan A1, belum A1. Ya, datanya belum valid, sudah dibagi-bagi kemana-mana. Ya, untung kalau kita tidak kena undang-undang IT. Ya. Sahabat-sahabat sekalian, kita tidak ada yang bisa melarang kita untuk bermain Android, ya, menyebarkan informasi Facebook, di WA dan lain sebagainya, tidak ada. Karena kalau ditegur orang, dia mengatakan, kenapa engkau pusing? Saya yang beli data, saya yang beli HP, jempol saya. Iya. Kenapa Anda yang pusing? Iya, betul. Tetapi yang mau membaca itu adalah masuk di Android saya, masuk di HP saya. Saya juga yang beli data, saya juga yang punya mata untuk melihat. Nah, kalau seperti ini tidak ada lagi penyelesaian. Nah, agama Islam ini
agama yang sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala selalu update. Iya. Kalau ada yang mengatakan Islam itu tidak update, bukan Islamnya yang tidak update, kitanya yang jadul. Iya, malas belajar. Iya. Malas untuk mengikuti kajian-kajian. Iya. Walaupun misalnya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang namanya Android, ya tidak ada yang namanya HP, tetapi etika itu yang dipakai adalah etika standar, ya. Ya, etikanya kita ketika kita bertemu itu, ya, itu enak perasaan kalau kita bicara saling melihat, saling menatap, ya. Bagaimana perasaan kita kalau kita bicara, mereka sedang yang lawan bicara kita tuh asik dengan Android mereka, asik dengan gadget mereka, itu perasaan kita tidak nyaman. Ya. Nah, etika yang pertama sahabat-sahabat sekalian adalah muraqabah. Ya. Muraqabah itu artinya senantiasa kita selalu merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi yang berpikir, "Woi, ini kan zaman teknologi, jangan-jangan Allah sudah tidak melihat lagi saya ini karena ini kan zamannya teknologi." Ya, mau zaman apapun, mau zaman super canggih sekalipun, Allah tetap melihat kita. Iya. Karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka postingan yang kita buat itu adalah kita malu kalau kita membuat postingan yang tidak bermanfaat, hanya nyampah, ya, spam istilahnya. Nah, ya, tidak membuat orang bahagia, hanya membuat kegaduhan, ya, hanya membuat perpecahan, berita hoax, ya, tidak bermanfaat, ya. Sehingga ketika kita merasa diawasi, kita akan betul-betul menimbang, ya. Sama juga ketika orang mengatakan, ya, dari dulu lidah itu tidak bertulang. Sekarang yang bertulang itu jempol memang bertulang tapi kejam. Ya. Informasi yang kita bagi di Facebook atau sosial media lainnya itu akan menjadi pedang, ya, akan menebas siapa saja, ya. Kalau itu berita yang kita bagi itu tidak benar, maka informasi itu bisa berbahaya, ya, membuat orang tidak nyaman. Ya, jadi yang pertama adalah muraqabah. Kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu berada di tempat gelap, di tempat terang, di tempat ramai, di tempat sepi, ya. Kalau mau melihat aplikasi sebenarnya orang yang soleh itu bukan di masjid, ya. Aplikasi orang yang baik itu adalah di tempat kerja mereka masing-masing, ya. Mau melihat orang yang baik itu di tempat kerjanya, di pasar. Kalau dia pedagang yang baik itu, orang pedagang yang soleh itu lihat di pasar, ya. Karena ada orang sekarang soleh tapi berada di masjid soleh, iya. Setelah mereka keluar dari masjid, Allah dia tinggalkan di masjid. Begitu dia kembali ke tempat kerjanya, Allah dia ditinggalkan Allah. Apa yang terjadi kalau dia pedagang? Dia kurangi timbangannya. Kalau dia pejabat yang memegang amanah, dia mengakali LPJ-nya. Iya. Karena merasa bahwa ketika dia berada di masjid, itu Allah ada, tapi begitu keluar Allah itu disimpan di masjid, merasa bahwa Allah tidak mengikutinya. Iya. Tidak ada sebenarnya orang yang tidak baik itu di masjid. Semua yang ada di masjid itu semuanya adalah orang yang baik. Iya. Coba kalau ada orang yang tidak baik di masjid pasti diusir kembali. Iya. Nah, itu yang pertama sahabat-sahabat sekalian. Ya, muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah hisab. Hisab artinya bahwa apa yang kita bagikan itu akan dihitung, ya. Kalau kebaikan yang kita bagikan itu kebaikan juga yang
Ya. Kita menjadi followernya Madonna misalnya, dosa yang kita dapat. Karena selalu aurat-aurat yang kita lihat. Tapi kalau kita menjadi followernya Ustadz Hadi Hidayat, Abdul Somad dan lain sebagainya, men-share kebaikan yang kita bagi itu, ya jangan dikira bahwa data kuota yang kita beli itu tidak akan dipertanggungjawabkan nanti. Ya ditanya juga, ini rezekimu dari mana? Uang 50.000 itu dari mana? Oh saya dapatkan karena saya menjual. Terus kau belanjakan kemana? Saya beli kuota. Itu kuotanya dipakai untuk apa? Ya dipakai untuk men-share berita-berita hoax, ya Allah. Nah, berarti dosa. Ya. Ya, sebagaimana yang populer yang biasa kita dengar, hasibu kabel antu hasibu. Itulah diri kita sebelum kita dihitung. Karena semua yang kita lakukan ini, ya, sekecil apapun yang kita perbuat, ya, sebesar sarah sekalipun itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Melike, men-share, mengkomen status-status kebaikan itu juga akan bernilai pahala. Apalagi sekarang menjelang pilkada, ya. Di situasi pandemi yang tidak menentu, situasi ekonomi yang carut marut, banyak sekali bertebaran berita-berita hoax. Ya, kalau kita memang tidak tahu kevalitannya itu sebuah berita, lebih baik kita tahan jempol kita untuk tidak membagi. Ya, status-status yang kita buat itu status-status yang memotivasi, ya, misalnya statusnya Ustaz Syukur itu sangat menginspirasi. Tidak apa-apa kita bagikan, karena siapa tahu dari sekian yang kita bagikan ada yang nyantol dapat hidayah, maka pahalanya itu akan mengalir, ya, akan sampai ke kita. Ya, itu namanya. Jadi di Facebook juga itu ada pahala jariah. Ya, karena kita mengajarkan kebaikan. Ya. Satu huruf saja yang kita ajarkan kebaikan, kemudian orang itu mengajarkan kebaikan terus menerus selama dunia ini berputar, maka pahalanya itu akan menjadi namanya passive income. Dalam bahasa bisnis namanya passive income. Ya, kita sudah tidak bekerja lagi, maka terus menerus pahalanya akan berbagi. Ya. Sama dengan kebaikan. Siapa yang pertama berbuat kejahatan di muka bumi ini? Manusia. Anaknya Nabi Adam. Siapa namanya itu yang kembar? Siapa? Qabil, ya. Ketika ada kejahatan pembunuhan, maka yang pertama itu dapat terus menerus. Ya. Jadi hati-hati juga dalam membuat status, ya. Itu etika yang kedua. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istifadah. Istifadah ini maksudnya adalah menggunakan sarana yang kita pakai ini HP, Android, ya. Android ini sehingga nanti akan ditimbang juga, semuanya akan ditimbang. Ya, Android ini dari mana? Iya, digunakan untuk apa? Ya, jadi kita menggunakan sarana-sarana yang ada, ya. Kita ini yang mungkin merasa tidak punya kemampuan untuk naik ke mimbar, tapi kita punya Android, ya kita share kebaikan-kebaikan dakwah-dakwah itu. Ya, kita yang punya kemampuan di bidang IT, kita bantu ustadz-ustadz, kita bantu para dai untuk menjabarkan konten-konten mereka. Ya, kita yang punya kemampuan untuk membuat akun YouTube, ya, membuat pembesaran akun YouTube kita bantu Ustaz kita bantu para dai untuk menyebarkan informasi kita. Karena kita gunakan semua sarana yang ada ini, ya, Android kita untuk sebesar-besarnya untuk kebaikan kita. Ya. Sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, tidak ada larangan, tidak ada yang bisa melarang kita memakai Android kita, karena kita yang beli. Ya. Kalau kita yang cicil bukan orang lain. Tapi sekali lagi, kita punya privasi, orang lain juga punya privasi. Hari ini banyak yang merasa pintar, ya, tapi kurang orang yang pintar merasa. Iya.
Status yang kita buat mungkin kita tidak ada di masalah. Tetapi ada orang yang tidak merasa tidak nyaman dengan status kita. Ya. Facebook memang Facebook dan media sosial itu bukan dibuat untuk sarana dakwah. Ya, karena bukan dari kalangan kita yang membuat, ya. Memang dibuat untuk sarana hura-hura, untuk sarana happy-happy, untuk sarana apa saja yang bisa kita umumkan di Facebook. Tapi kita sebagai orang yang beragama, sebagai orang Islam, ya, yang menjunjung tinggi etika, menjunjung tinggi akhlak, ya, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke permukaan bumi ini, innama buistu liyutammima makarimal akhlak, ya, untuk meninggikan akhlak. Ya, kita harus mengetahui, ya, menjaga privasi orang lain supaya orang lain tidak merasa terganggu dan tidak merasa tidak nyaman dengan status kita. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertanggung jawab, berikutnya adalah etika bertanggung jawab. Ya. Apa yang mungkin ada yang sempat membaca atau yang sempat mengcapture atau bertanggung jawabkan, mungkin ya kita dituntut di depan hukum, ya, berurusan dengan Pak polisi, ya. Itu belum di akhirat. Nanti di akhir kemudian nanti kita juga akan dituntut, ya. Kenapa kita menyebarkan informasi seperti itu, ya. Apalagi kalau informasi itu memang sudah nyata-nyata tidak benar baru kita sebar, ya, menimbulkan huru-hara. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah kita jadikan media sosial ini sebagai wasilah. Ya. Wasilah itu adalah alat, ya, kita jadikan sebagai wasilah kebaikan. Kita berharap Facebook yang kita miliki, ya. Mungkin ada yang di antara kita di sini yang punya punya akun Facebook sampai dengan 5 akun ataupun sampai 10 akun di Instagram ataupun di halaman, dipastikan bahwa semua akun itu akan dipertanggungjawabkan, ya, dipastikan akun itu bisa kita jadikan sebagai wasilah untuk kita mencapai kebaikan. Apalagi kalau isinya di dalam itu adalah bagi mereka yang kaum ibu-ibu atau kaum hawa, isinya itu tidak memakai jilbab, ya. Ada juga yang biasa dia sudah hijrah, ya, sudah pakai hijab, tapi dia upload lagi foto-fotonya masa lalu, foto SMP-nya, foto SMA-nya yang tidak pakai jilbab. Itu kan sama saja membuka aurat mereka, ya. Selama foto itu kemudian misalnya foto itu tidak dihapus, kemudian orangnya itu meninggal dunia, maka setiap orang yang melihat itu akan mendapat kiriman, bukan lagi kebaikan, ya, bukan doa, tapi kiriman kejahatan, kiriman berupa pahala, ya, akan terus disiksa, ya, selama akun itu tidak dihapus, ya. Ya, makanya saya juga biasa karena pengaruh seperti ini kita akan new normal juga, ya, abnormal, ya. Dulunya itu kalau seorang ibu jatuh anaknya betading yang dicari atau cani, sapakan dicari naik telo. Ini tidak, HP yang dicari dulu, bilang tunggu dulu, dipoto dulu, ya, iya. Sama dengan kalau ada yang peristiwa kebakaran, biasanya orang kan sibuk cari air, cari apa, cari ini, tidak, sibuk masukin kiri kanan, iya. Ya, karena memang kita sudah menjadi follower, ya, menjadi follower setia daripada gadget kita, ya. Teknologi itu seharusnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan oleh teknologi. Sepintar apapun teknologi Android yang kita pakai, itu kan lebih pintar yang menciptakannya. Kan tidak mungkin ini tidak
ada Android ini, ada HP pintar, kalau tidak pintar yang menciptakannya, manusia yang menciptakannya. Jadi kita kembali bahwa kita jadikan wasilah ini, ya, jalan untuk mendapatkan kita kebaikan. Ya. Status yang kita bagi itu pastikan bahwa itu adalah kebaikan yang bisa membuat, ya, kira-kira bisa membuat orang lain termotivasi. Sama dengan yang kita lakukan ini, sahabat-sahabat sekalian. Jadi yang kita lakukan ini, mungkin ada teman-teman kita yang tidak sempat hadir di tempat ini secara fisik karena ada keperluan lain, maka mereka bisa menyaksikan kita dari dunia maya. Ya. Yang penting jangan berada di dunia maya bersama Luna Maya. Ya. Ya. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya itu hampir setiap hari memang sudah saya terjadwal, ya. Dari jam segini sampai jam segini ini ada kuliah bisnis, jam segini ada segini itu, ya. Ada materi ini, ya. Kita punya kesempatan yang banyak untuk mendengarkan tokoh-tokoh ulama-ulama kita ketika ada yang mengadakan kuliah-kuliah seperti ini. Bisa mungkin juga di suatu saat nanti BMB bisa menggagas tabligh akbar via Zoom, ya, menghadirkan Ustadz Hadi Hidayat, menghadirkan Ustadz Abdul Somad, itu kan tinggal dihubungi manajernya di sana, ya, menyediakan fasilitas yang kapasitasnya bisa sampai 1.000 orang, ya. Ipo Santoso itu adalah motivator yang saya juga adalah follower motivasinya, ya. Lewat kasus corona ini saya bisa mengikutinya dengan gratis. Kalau kita mau ikut seminarnya Ipo Santoso itu kita harus mengeluarkan uang 300.000, kita harus ke Makassar. Nah, sementara kita ikuti di Zoom saja, ya, itu gratis. Ada lagi yang mengatakan banyak pulsa lagi yang keluar begitu. Iya. Kalau kebaikan memang terkadang banyak saja hambatannya, ya. Iya. Kalau kita mengikuti kuliah seperti itu kemudian keluar kota, keluar pulsa kita, itu kan pahala, ya, investasi akhirat kita, ketimbang hanya menonton film, ya, ketimbang hanya main PUBG, ketimbang hanya main cacing-cacing, ya. Mungkin juga kita akan, ya, saya pikir ya mereka yang sering main cacing-cacing ini mungkin saya pikir ini mereka belajar memang mengenal cacing, karena nanti kalau dikubur kelak nanti ketemu kenal, saya dulu yang mainkan kau itu, jangan makan saya. Ya, mungkin seperti itu persepsi mereka, ya. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, media sosial ini adalah media yang sangat kejam, ya. Kita harus hati-hati, ya. Jangankan kita yang biasa-biasa begitu, ya, ustaz kita saja itu sering dibully, apalagi kita ini, ya. Nah, kemudian ini media sosial jangan membuat kita lalai, ya. Etikanya kita bisa bermedia sosial, ya. Ada seorang syekh itu pernah ditanya oleh muridnya, ya, ini cerita ini sering saya ungkapkan. Ketika ditanya oleh muridnya, wahai syekh, bagaimana itu gambaran kedekatan sahabat Rasulullah dengan Al-Quran? Ya, syekh itu mengatakan, seperti dekatnya engkau dengan jejetmu. Iya. Kita mungkin bisa pisah dengan ibu kita, tanya istri kita, bisa kita bagi yang punya istri yang belum tidak paham ini, ya, kita paham, misalnya istri kita itu mungkin bisa merelakan kita ke Makassar 2 hari, ya, berpisah, tapi yang namanya jejet jangankan 2 hari, 1 menit saja untuk berpisah dengan mereka itu terkadang pusing, ya. Terkecuali memang ini gadget adalah toko mereka, ya, karena
Android sekarang ini adalah toko mereka. Seperti istri saya itu jualannya di sini. Tokonya itu saya tidak punya toko. Ya. Brand yang namanya Rehana Flannel itu tidak punya toko, hanya di rumah, hanya di sini. Ya. Statusnya kita buat jualan, statusnya jualan, tiap hari jualan, tiap hari jualan. Yang melintas di beranda kita tentang jualan. Ya. Makanya kebaikan yang dibawa oleh media sosial ini juga banyak. Ada yang namanya yang di catering di Jalan Garuda itu, ya, yang di dekat Masjid Abdul Karim. Ya itu omsetnya mungkin hampir sama dengan RMB, hampir sama dengan Agri. Tapi mereka tidak punya warung, hanya jualannya lewat Facebook. Ya. Nah, orang yang seperti itu yang menggunakan melihat potensi, melihat kelebihan, melihat media sosial ini, mengambil kebaikannya. Ya. Jadi yang kita ini, yang muda-muda kita ini, yang masih punya kemampuan di IT dengan bagus, ya kita kembangkan itu. Ya. Kita gunakan media sosial dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan media sosial untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya pahala, mengumpulkan sebanyak-banyaknya kebaikan. Ya. Kemudian yang ke-10 adalah etikanya, itu kita harus ikhlas. Postingan-postingan yang kita buat itu ya bukan dengan tujuan untuk mendapatkan pahala, ya. Bukan maksudnya bukan dengan tujuan untuk mendapatkan ria, tapi untuk mendapatkan pahala. Ya. Apa yang kita posting ini, untuk misalnya ada pengajian seperti ini, kita niatkan bukan untuk mengatakan bahwa kita hadir di pengajian itu, tapi bagaimana memotivasi. Iya. Ini kan kalau misalnya kita seperti berbagi sesuatu, kemudian di jalanan ataukah di tempat-tempat yang ramai, kemudian kita posting, ya pastikan bahwa kita memposting itu dengan niatan bukan supaya kita dipuji, tapi bagaimana kita niatkan bahwa itu supaya orang lain termotivasi, ataupun kita posting itu untuk melaporkan hal itu kepada donatur kita. Iya. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah etika-etika dalam bermedia sosial. Iya. Ini sangat berarti sekali untuk kita, untuk bekal kita, untuk saling mengingatkan, karena kita tidak bisa menghindari itu. Kita berada dalam teknologi itu, berada dalam situasi dunia digital. Ya, jadi kita pandai-pandai mami, ya, menjaga diri kita. Insya Allah kita akan selamat kalau kita bisa menjadikan Al-Quran dan hadis ini sebagai tuntunan kita. Ya. Makanya apa yang kita cari di dalam Al-Quran itu ada, apa yang kita cari dalam ajaran Islam itu ada, termasuk etika bermedia sosial. Ya. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu yang bisa saya bawakan untuk kesempatan ini, ya. Sebagai kesimpulan, ya, etika dalam segala sesuatu, hal apapun itu sangat bermanfaat, itu sangat berguna, dan itu harus kita pegang. Ya. Hari ini kenapa banyak kehidupan kita yang kacau, banyak sistem pemerintahan yang kacau, banyak sistem kehidupan masyarakat yang kacau, banyak hukum-hukum yang tidak dipatuhi. Karena apa? Bukan karena kurangnya orang pintar, tapi kurangnya orang yang beretika, orang yang berakhlak. Ya. Kalau orang sudah menempatkan akhlak di atas ilmu, ya banyak orang yang berilmu tapi tidak berakhlak. Ya. Itu tadi pepatah yang sederhana sekali. Banyak orang yang merasa pintar, tapi kurang orang yang pintar merasa. Ya. Dan kita di dalam kehidupan ini, saya ingat itu bapak saya almarhum itu selalu mengajarkan dalam bahasa Bugis mengatakan tangi nasa sabarae, ya. Tangi sabarae artinya jadikan kesabaran itu sebagai
senjatamu. Kamu akan disukai banyak orang. Ya. Di era sekarang kan banyak orang yang tidak lagi punya rasa pangali. Pangali itu istilah bahasa Bugis, ya. Apa ya? Dalam bahasa Indonesianya bisa dengan rasa, ya. Bahasa yang tidak lagi tidak ada lagi rasa pangalinya, ya, dengan rasanya kepada orang lain. Sehingga ya apapun yang dia lakukan kepada orang itu tidak ada lagi rasa merasa berdosa, perasaan merasa bersalah. Ya. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita saling mengingatkan. Jadikan Facebook kita, jadikan status kita adalah status-status yang bisa memotivasi. Ya. Mari kita cek masing-masing juga kita pertemanan kita di Facebook. Ya, cek masing-masing kembali. Ya. Teman-teman kita, pastikan orang yang kita menjadi follower kita, menjadi pengikut kita, orang yang kita ikuti itu adalah orang-orang yang bisa membawa manfaat untuk kita semua. Ya. Karena semua ini akan dipertanggungjawabkan di Facebook, di Instagram, apa yang kita posting, apa yang kita saksikan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pastikan, sekali lagi pastikan itu bisa membawa manfaat untuk kita semua. Ya, untuk keluarga kita pikirkan juga. Ya. Kita ini hidup, ya. Hidup harus punya juga memikirkan, ya. Ketika kita sudah bergelar almarhum, tidak ada lagi yang diingat, ya. Nah, kalau kita tidak berbuat sesuatu yang baik yang bisa diingat orang lain, maka setelah kita dikubur 7 hari, 40 hari, hilang juga nama kita di permukaan bumi. Tapi kalau ada kebaikan kita yang pernah kita lakukan kepada orang lain atau kepada masyarakat, maka nama kita itu akan selalu dikenang, akan menjadi selalu hidup. Dan kebaikan itu akan terus mengalir. Saya kira itu sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu Isya juga sudah masuk, ya sudah hampir masuk. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menambatkan hidayah ini dalam hati kita, menjaga iman kita, menjaga keistimewahan kita, istiqamahan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama menutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.